Bismillahirrahmanirrahim. Doa niat zakat fitrah. Pertama, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Itu untuk diri sendiri. Kalau untuk diri dan zakat fitrah untuk diri dan keluarga itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i wa yalzimuni nafaqatum syara'an fardholillahi ta'ala. Macam-macam zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat hewan ternak, zakat rikas, zakat profesi, zakat investasi, zakat tabungan, zakat emas atau perak, dan zakat udah. Langsung yang selanjutnya itu golongan penerima zakat. Yang pertama itu fakir, orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah mereka orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit penghasilannya, sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga ada amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga penyalurannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keempat adalah rikab. Rikab adalah para budak yang para budak yang dimerdekakan. Yang selanjutnya adalah gorem, orang yang memilih hutang. Terusan namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi mulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah sering disebut dengan musyafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu semagodin anadai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardholillahi ta'ala. Kemudian niat buka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rifqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya adalah sunah-sunah yang diharuskan saat puasa Ramadan. Pertama, sahur. Kedua, mengakhirkan sahur. 3, menyegerakan buka puasa. 4, memberi makan untuk orang yang berbuka. 4, membaca Al-Quran. 5, memperbanyak sedekah. 7, meninggalkan nafsu dan syahwat. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1, sesuatu yang sampai pada rongga bagian dalam tubuh atau yang masuk dari dari mulut, hidung, dan telinga. 2, pengobatan dengan memasukkan sesuatu pada salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur. 3, muntah secara sengaja. 4, melakukan hubungan seksual di siang hari. 5, keluar mani. 4, haid. Selanjutnya nifas. Selanjutnya hilang akal atau pingsan. Selanjutnya adalah makan minum secara sengaja. Terakhir adalah murtad. Kemudian hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Pertama, hari tasyrik. Kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ketiga, puasa selamanya atau puasa dahr. Selanjutnya puasa pada hari Syak.
Selanjutnya puasa saat haid dan nifas. Selanjutnya puasa pada hari Jumat dan hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, menyebutkan rukun iman dan menjelaskannya. Pertama adalah iman kepada Allah. Artinya percaya akan keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya. Makna dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat yang Allah memberi tugas untuk mengatur seluruh alam berserta isinya melalui malaikat-malaikatnya. Makna rukun iman kepada Allah adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab yang harus diimani oleh umat Islam, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, Al-Quran. Dengan berpedoman teguh pada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Itulah makna dari iman kepada kitab Allah. Keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai teladan para Nabi dan Rasul. Kelima adalah iman kepada hari kiamat. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai simpanan di akhirat kelak. Selain itu, dengan kita percaya dengan hari kiamat, maka di sana adalah kehidupan yang kekal. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Rukun iman umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Selanjutnya adalah mencintai Allah. Kecintaan kepada Allah digambarkan oleh Imam Sahal. Tanda-tanda mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Tanda mencintai Allah dan Al-Quran adalah mencintai Nabi Muhammad. Tanda mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai sunnah beliau. Tanda mencintai sunnah Nabi Muhammad adalah mencintai akhirat. Tanda mencintai akhirat adalah membenci dunia yang meliputi pujian orang, penampilan, dan kemewahan. Terusan, tanda membenci dunia adalah tidak mempergunakan harta benda kecuali sebagai bekal menuju akhirat. Soal selanjutnya, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Yang soal terakhir adalah mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW berarti mengetahui ketinggian derajatnya, menjaga tata krama dan sopan santun pada waktu menyebut nama beliau, dan mendengar nama beliau serta hadis beliau, memperbanyak bacaan sholawat atas beliau dan memusatkan perhatian dalam mengikuti sunnah beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.